Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik Impact Kids. Apa kabar nih adik-adik pagi hari ini? Yes, semoga semuanya sehat, siap menjalani aktivitas di rumah hari ini. Nah adik-adik, kalau Kak Resti tanya, apa kegiatan yang paling pertama kalian lakukan saat bangun pagi? Mungkin ada yang langsung ke kamar mandi, ada yang langsung berdoa, membaca Alkitab, ada yang langsung nonton TV, ada yang langsung berolahraga. Ada apa lagi adik-adik yang biasa kalian lakukan saat bangun pagi? Siapa di antara adik-adik yang bangun pagi langsung menyapa mama dan papanya? Selamat pagi ma, selamat pagi pa. Ada adik-adik di rumah yang seperti itu? Wah, pasti di antara puluhan adik-adik yang mendengarkan renungan pagi hari ini, ada di antara kalian yang bangun pagi langsung menyapa orang tuanya. Di dalam Alkitab diceritakan ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Suatu hari, anak bungsu ini bilang ke bapaknya, "Pah, boleh nggak aku dikasih aja hartaku sekarang? Aku mau menggunakan hartaku itu sekarang." Padahal bapaknya masih hidup. Bapaknya mendengar itu sangat sedih sekali. Tapi karena dia sayang anaknya, dia bilang, "Yuk, boleh, Bapak akan kasih kamu hartamu." Dan ternyata di dalam hati anak bungsu ini udah berpikir, kalau aku nanti dikasih uang, aku mau pergi menghabiskan. Aku pasti lebih bahagia ketika berada di luar. Aku bisa punya banyak teman. Aku nggak harus ketemu papaku setiap hari. Akhirnya, singkat cerita dia dikasih uang, dia pergi dari rumah. Wah, senang banget dia pergi dari rumah. Lalu dia menghabiskan uangnya, minum-minum. Dia menghabiskannya dengan cara yang tidak baik. Dan ketika uangnya sudah habis, dia mulai kelaparan. Adik-adik pasti pernah dengar ceritanya ya. Saat dia kelaparan, dia nggak punya duit. Akhirnya dia bilang kepada seorang yang punya kandang babi, "Wah, Pak, boleh nggak aku bekerja di sini? Nggak apa-apa deh, aku nggak usah digaji, yang penting dikasih makan." Padahal anak bungsu ini punya banyak harta, tapi dia udah habiskan. Bapaknya masih kaya? Masih, tapi dia pergi dari rumah. Ketika dia mulai lihat makanan babi, dia lapar banget. Tapi dia ingat, wah, di rumah bapakku dulu aku mau makan apa aja dikasih. Sekarang lihat makanan babi, aku jadi pengen makan. Saking gak punya makanan adik-adik. Ingat itu, dia memutuskan untuk pulang. Gimana ya dengan bapaknya? Anaknya sudah minta harta, anaknya lebih milih di luar daripada tinggal di rumah. Anaknya tidak hormat sama bapaknya, bapaknya masih hidup udah dimintain harta. Gimana perasaan bapaknya? Sedih banget. Tapi saat anaknya pulang dari kejauhan, bapaknya lihat, itu sepertinya anakku deh. Tidak ada orang yang lain yang mengenalinya. Hamba-hambanya di rumah gak tahu kalau itu anaknya si bapak itu. Tapi bapaknya tahu, dari kejauhan dia sudah melihat. Langsung dia meminta kepada orang yang ada di rumahnya, "Ambilkan jubah yang sangat indah, bawa kemari. Anakku pulang." Bapak itu menyambut anaknya, baru dari kejauhan bapak itu berlari menemui anaknya. Nah, saking bapaknya sayang dengan anaknya. Dan pagi hari ini yuk, Kak Resti mau mengajak kalian buka dalam Mazmur pasal 103 ayat 13 dan 14. Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar Bapa yang sangat sayang kepada anaknya. Jadi, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Bapa sayang padaku. Wah, ada lagu ya. Bapa kasih padaku, Alkitab memberitahuku. Nah, betul. Bapa sayang padaku. Nah, adik-adik, tidak semua orang pernah merasakan kasih sayang seorang bapa. Salah satunya adalah Kak Resti. Sejak Kak Resti umur 4 tahun, Papa Kak Resti dipanggil Tuhan. Jadi dari usia 4 tahun sampai sekarang sudah 25 tahun, tidak pernah merasakan kasih sayang langsung seorang bapak. Gimana sih rasanya seorang bapak? Jadi adik-adik, bersyukurlah kalau kalian punya bapak di rumah ya. Bersyukur kalau orang tua kalian tetap akur dan bapak kalian masih hidup. Tapi Kak Resti pagi hari ini sangat dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Seperti bapak sayang kepada anaknya.
Kak Resti, walaupun papanya tidak ada di dunia ini, tapi Kak Resti punya Bapa yang sayang sama Kak Resti. Dia adalah Tuhan Yesus. Kita punya Bapa yang sangat sayang kepada kita. Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapa yang akan hidup sampai selama-lamanya. Bapa yang tidak akan pernah mati. Bapa yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Bapa yang selalu menunggu kita. Kalau kita berbuat salah, Dia tetap mencintai kita. Dia tetap menunggu kita sampai kita kembali. Bapa yang tidak hanya berada di rumah. Bapa yang tidak hanya kita bisa temui pagi atau malam hari. Kita nggak bisa ketemu siang hari. Tapi Bapa kita di surga ada setiap saat. Apapun yang kita lakukan, Dia ada bersama dengan kita. Dan dikatakan bahwa Dia tahu siapa kita, adik-adik. Seperti Bapa kita yang tahu kita. Tapi Bapa kita bisa suatu saat meninggalkan kita. Bisa suatu saat mengecewakan kita. Dia tidak akan selalu bersama dengan kita. Tapi Bapa di surga selalu bersama dengan kita. Oleh sebab itu, adik-adik, jangan pernah sedih, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah kecewa. Bahwa mungkin ada yang bilang, papaku meninggalkanku. Papaku tidak sayang padaku. Tapi kita punya siapa? Bapa yang sayang sama kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, hari ini kita ingat Bapa sayang padaku, ada Tuhan Yesus yang sangat sayang sama kita. Jadi kita harus bersyukur adik-adik punya Tuhan Yesus sebagai Bapa kita. Oleh sebab itu, jangan pernah sedih, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, sebab kita punya Bapa. Dia tahu semuanya, Dia merancang masa depan kita. Orang tua kita tidak bisa merancang masa depan kita. Orang tua kita tidak akan tahu anakku nanti seperti apa. Tapi Bapa kita yang di surga tahu semuanya. Dia tahu besok, lusa, masa depan kita. Nanti kita umur 20, umur 30, Dia tahu. Dan Dia merancangkan damai sejahtera untuk kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mau bersyukur sebab kita punya Bapa di surga. Sesayang-sayangnya Bapa kita kepada kita, Papa yang ada di rumah, Tuhan Yesus lebih sayang kepada kita. Yuk adik-adik, sekarang lipat tangannya. Kita mau berdoa kepada Bapa kita yang ada di surga. Mengucap syukur untuk kasih setianya buat kita. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih sebab Engkau menciptakan kami. Engkau tidak hanya pencipta kami, tapi Engkau adalah Bapa kami yang setia. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau terlebih dahulu Engkau mengasihi kami, mencintai kami lebih dari siapapun. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Kami berterima kasih karena Engkau mengangkat kami sebagai anak-Mu. Saat ini Bapa, kami siap menjalani aktivitas kami. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau mengingatkan ketika kami mulai jatuh dalam dosa. Dan Engkau memeluk kami ketika kami takut dan kami khawatir. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi. Kami siap menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, renungan kita pagi hari ini telah selesai. Bapa sayang padaku. Tuhan Yesus sayang sama kita sebab kita adalah anak-anaknya. Oleh sebab itu adik-adik, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tetap semangat, kita percaya bahwa kita punya Bapa yang setia. God bless you. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. Bye-bye. Impact Kids.